Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Dalam momen ini saya mencoba melanjutkan diskusi-diskusi terkait dengan politik hukum atau hukum ya, baik itu hukum klasik ataupun hukum kekinian. Dalam hal ini perlu kita menata ya, atau berkontemplasi sejauh mana proses hukum dalam perspektif kita terkait dengan keilmuan, gagasan, sehingga mampu kita melihat sebuah persoalan itu dapat memberikan satu konklusi ya, kesimpulan, tentu di mana kita menganalisa secara spesifik gitu kan. Tapi kita tidak dalam konteks mengeneralisir ya semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tapi paling tidak secara global ya kan. Tapi tentu saja setiap persoalan atau peristiwa hukum itu tentu itu relevan ya dengan dengan perspektif kita gitu, dengan kacamata kita, sehingga bagaimana kita mampu memberikan satu pandangan hukum sehingga setiap persoalan atau peristiwa itu mampu kita memberikan satu solusi gitu kan. Tentu saja dalam kacamata akademis ya, atau praktisi dalam terminologi ya, bahwa ketika kita keilmuan atau paling tidak bahwa wawasan hukum itu baik tadi apakah itu hukum politik hukum atau hukum ya, atau hukum positif ya, tapi tentu saja dalam perspektifnya itu kita itu harus menjadi satu landasan dari aspek sosiologisnya, dari aspek filosofisnya, kemudian dari aspek yuridisnya. Karena dengan begitu kita mampu mengakumulasi setiap persoalan itu yang terjadi di tengah masyarakat. Kita harus melihat persoalan sekarang gitu kan, bahwa hukum itu
membutuhkan satu transparansi, ya kan, sehingga publik itu atau masyarakat merasa terproteksi, merasa terlindungi, arti hak-hak konstitusinya, kemudian hak-hak asasi manusianya, sehingga kemudian dengan memberikan satu pandangan-pandangan hukum itu dapat mereka pahami dalam baik itu dalam kontekstual maupun dalam tahap penerapannya. Nah, dalam hal ini menurut pandangan saya bahwa hukum itu butuh pelaku-pelaku hukum itu menjalankan, ya kan, dengan segala konsistensi, ya, segala transparansi, ya, sehingga apa yang selama ini menjadi sebuah paradigma masyarakat yang paling tidak mereka merasa pesimistis, ya kan, pesimis terhadap persoalan-persoalan atau penyelesaian terkait dengan hukum. Nah, sehingga kemudian ini menjadi satu concern buat kita, ya kan. Kemudian dari sisi dari akademis, ya kan, kemudian dari praktisi butuh memberikan satu pandangan-pandangan, ya, atau kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, kemudian kenapa saya tadi lebih kepada persoalan menurut perspektif saya itu adalah politik hukum, ya, tentu ini menjadi satu problem, ya, buat kita semua, sehingga bagaimana kita mendudukan hukum itu secara akuntabel, ya kan, secara proporsional, proporsional, sehingga kemudian penerapan hukum itu, ya kan, di tengah masyarakat itu mereka betul-betul merasakan, ya kan, terkait, ya kan, asas yang selalu didengungkan, ya, equality before the law. Nah, ini yang selalu kita dengungkan. Nah, bagaimana hukum itu, persamaan hukum itu di mata di hadapan kita, apakah kita itu baik secara pandangan secara universal maupun masyarakat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hukum, gitu kan. Nah, tentu saja dalam hal ini, karena kita ini adalah negara yang berdasarkan konstitusi, diatur dengan hukum, nah, sehingga itu betul-betul diberikan satu transparansi, gitu kan, terhadap masyarakat, gitu kan, yang sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, tentu saja dalam hal ini karena kita tadi kembali bahwa kita adalah negara hukum, tentu juga itu ada relevan dengan kewenangan, ya kan, yang menjalankan hukum itu sendiri, gitu kan. Kalau kita mengacu kepada undang-undang kehakiman, ya kan, bahwa masing-masing, ya,
institusi itu masing-masing punya kewenangan, tapi rohnya itu tetap mengacu kepada hukum gitu kan. Yang tentu saja hukum yang telah ditentukan atau yang dipositiviskan oleh negara. Nah, tapi kemudian dalam konteks normatifnya tidak kita melihat secara normatif gitu kan, atau dalam artian secara tekstual gitu kan. Tetapi paling tidak yang menjadi satu rujukan kita, apa sih yang sesungguhnya bahwa negara kita ini sesuai dengan cita hukum gitu kan. Bagaimana mampu kita menciptakan satu kedamaian, mampu kita memberikan satu kesejahteraan ya kan. Kemudian mampu melindungi hak-hak asasi manusia dalam rangka untuk bagaimana dia mengaspirasi, dia memberikan satu kontribusinya terhadap negara yang tentu saja negara yang heterogen ya kan, yang banyak suku, agama, etnis dan lain sebagainya. Disinilah tentu saja bahwa sangat kaya sebetulnya. Nah, sehingga sebetulnya bagaimana political will kita dalam rangka memberikan atau kontribusi ya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat gitu kan. Nah, sehingga kemudian dengan hukum ini mampu memberikan satu solusi gitu kan yang lebih signifikan gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya secara akademis gitu maupun secara praktisi ya, bagaimana semua elemen dalam artian yang ditugaskan menurut undang-undang masing-masing mengambil peran, tapi endingnya atau orientasinya itu adalah bagaimana menciptakan semua persoalan hukum itu mampu diselesaikan secara restoratif justice system. Nah, ini yang diberikan ruang terbuka dalam rangka masing-masing institusi yang diberikan oleh undang-undang untuk membuka diri, kemudian memberikan satu solusi sehingga kemudian bahwa masyarakat itu betul-betul ya kan menikmati, merasakan kebebasan ya kan dalam rangka untuk beraktivitas atau dalam hidup kesehari-hariannya, sehingga negara menjamin ya kan masyarakat itu untuk memberikan satu kebebasan dalam tanda kutip, kebebasan bagaimana dia mengeluarkan pendapat, bagaimana dia mengeluarkan ekspresinya, tapi tentu saja ada batas-batas norma yang sudah diatur dan tentu saja tidak melewati norma-norma tadi. Nah, itu dalam konteks itu sebetulnya yang harus menjadi satu konsisten ya kan, atau yang harus kita stressing sebetulnya. Ketika kemudian, karena setahu saya itu negara kita adalah negara berdasarkan negara hukum atau negara yang demokrasi itu kan, tentu kita boleh
mereview ya bagaimana pandangan-pandangan pakar-pakar hukum sebetulnya, yang kemudian pakar-pakar itu yang notabene itu kan dari Indonesia gitu kan, seperti Profesor Sucipto Raharjo. Dalam satu perspektif dia itu dalam ada satu sistem hukum ya Indonesia itu dengan pandangan hukumnya, pandangan hukum tentu saja ada teorinya, ada teori deterministik ya kan, dengan perkembangan hukum kekinian itu. Jadi ketika kita melihat persoalan hukum selama ini, bahwa profesor itu menyampaikan pandangan dia sesuai dengan hukum modern gitu kan, bahwa ketika orang itu menghadapi terkait dengan hukum, kemudian itu dibawa ke pengadilan, lalu kemudian itu diadili, diperiksa, kemudian diputuskan. Jadi tentu ini menjadi menjadi satu pandangannya ke depan menurut saya, bahwa ini mengingatkan kita bahwa yang kalah itu belum tentu salah, kemudian yang menang itu ya kan belum tentu benar. Nah ini sebetulnya, sehingga hukum itu kan seni interpretasi, law as that art interpretation. Jadi hukum itu seni, ya kan, seni interpretasi. Artinya kan begini, ini perspektifnya. Ketika misalnya katakan di daerah A, ya kan, kemudian di daerah B terjadi ya kan perubahan situasi atau peristiwa hukum. Kemudian ini ada hubungan hukum atau peristiwa hukum ya kan antara daerah A dan daerah B. Daerah A mengatakan bahwa daerah B itu salah, ya kan. Sebaliknya daerah B mengatakan kepada daerah A bahwa daerah A itu yang salah. Artinya dari sini ya kan fakta ya kan, fakta yang sama menurut masing-masing daerah, tapi perspektifnya yang berbeda. Nah ini mungkin satu kajian yang harus kita menjadi bahan pertimbangan ya kan, bahan keilmuan kita ya kan. Kemudian ini menjadi kecerdasan kita ya kan, dalam rangka setiap dari aspek praktisi ataupun akademis. Kemudian ini menjadi bahan juga bagi penegak hukum sebetulnya, yang harus menjadi tolak ukur atau parameter sebetulnya yang harus dijalankan gitu kan. Kenapa begitu? Kalau kita melihat gitu kan bahwa hukum klasik itu Eropa kontinental itu ada yang namanya sistem civil law, ada yang namanya sistem common law gitu kan. Ini kan hukum warisan Belanda ketika saat itu 300 tahun lebih ya kan,
uh, melakukan jajahan sebetulnya di Nusantara ini gitu kan. Sehingga kemudian apakah sama perilaku atau adat atau kultur ya masyarakat katakan di Eropa sana ya kan dengan Indonesia yang memiliki terbentang pulau yang sangat luas, pulau yang sangat potensi kekayaan dan lain sebagainya, kemudian potensi manusianya yang begitu luar biasa, meskipun tadi dari aspek kultur yang berbeda, ya agama yang berbeda, tapi mampu melahirkan satu ide atau satu gagasan perspektif yang sama gitu sebetulnya. Nah, sehingga kemudian karena ini hukum yang kita adopsi adalah hukum Belanda, sangat tidak relevan dalam kulturnya. Kultur masyarakat Eropa ya Belanda di sana dengan kultur masyarakat kita. Ini beda sekali sebetulnya. Karena bagaimanapun secara kultur ini akan akan mempengaruhi ya kan, dan berbeda dengan kultur kita sebetulnya. Kemudian dari aspek dari aspek sikap, karakter, bahkan bahasa itu memang beda. Yang tentu saja ini akan mempengaruhi ya kan, terwarnai dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun memang hari ini kenapa meskipun kita itu hukum yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian kenapa ini kita tidak jadikan sebagai sebagai acuan ya kan, ketika kita memahami bahwa Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar ya kan. Nah, tentu saja dari segala aspek dari segala aspek itu sudah termaktub di dalam undang-undang itu gitu kan. Apakah itu terkait dengan keadilan ya kan, apakah itu terkait dengan kemanfaatan, apa terkait dengan hukumnya, semua sudah termaktub sebetulnya. Nah, sehingga bagaimana dalam rangka aplikasinya aja ya kan, untuk melaksanakan persoalan-persoalan hukum itu. Karena kita bicara hukum itu akan bicara perilaku gitu, artinya perilaku masyarakat ya, sosial ya kan. Nah, ini yang harus menjadi satu acuan gitu kan bagi kita yang bergerak di hukum sebetulnya, baik itu penegak hukumnya, baik itu praktisi hukumnya, baik itu akademisinya gitu kan. Nah, sehingga ke depan itu ya kan mampu melahirkan hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Sehingga kemudian sering saya sampaikan, kalau dalam hukum itu ketika kemudian kita masuk pada wilayah politik, nah ini tidak akan ketemu gitu kan. Karena bagaimanapun bicara politik itu adalah bicara interest ya kan. Sementara hukum ini kan bagaimana memberikan satu win-win solusi ya kan, jalan keluar ketika kita dihadapkan dengan persoalan hukum. Nah, itu sebetulnya. Nah, tapi kalau ini kemudian itu saling terkait
ya kan, maka tidak akan menemukan atau tidak akan melahirkan sebuah keadilan yang diharapkan. Nah, itu menurut saya sebetulnya. Nah, sehingga kemudian saudara-saudaraku, ya kan, ini kenapa saya mencoba meskipun ini dalam dalam pandangan masih secara umum gitu, secara universal, tapi paling tidak ini menjadi satu gambaran, menjadi satu acuan buat kita baik sekarang maupun ke depannya. Jadi itu kali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.